Kasus pembukaan nilai tukar dan profitabilitas Korea Airlines di halaman 309 menggambarkan bahwa apa yang terjadi di pasar valuta asing dapat berdampak signifikan terhadap penjualan dan keuntungan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para manajer untuk memahami cara kerja pasar valuta asing dan apa dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap perusahaan dan strateginya. Sesi ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menjelaskan cara kerja pasar valuta asing, yang kedua adalah mengkaji kekuatan-kekuatan yang menentukan nilai tukar dan mendiskusikan sejauh mana pergerakan nilai tukar di masa depan dapat diprediksi, dan tujuan ketiga adalah memetakan implikasi pergerakan nilai tukar terhadap bisnis internasional. Pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah pasar untuk mengkonversi mata uang suatu negara ke mata uang negara lain. Nilai tukar atau exchange rate adalah nilai di mana satu mata uang dikonversi ke mata uang lain. Salah satu fungsi pasar valuta asing adalah untuk memberikan asuransi terhadap risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar yang tidak menentu, yang biasa disebut dengan risiko valuta asing. Meskipun pasar valuta asing menawarkan asuransi terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, pasar valuta asing tidak dapat memberikan asuransi yang lengkap. Bukan hal yang aneh bagi bisnis internasional untuk menderita kerugian atau keuntungan karena perubahan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi. Fluktuasi mata uang dapat membuat transaksi perdagangan dan investasi yang tampaknya menguntungkan menjadi tidak menguntungkan dan sebaliknya. Pasar valuta asing mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah mengkonversi mata uang suatu negara ke mata uang negara lain. Yang kedua adalah memberikan asuransi terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atau dampak buruk dari perubahan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi. Bisnis internasional memiliki 4 kegunaan utama pasar valuta asing atau foreign exchange market. Yang pertama adalah pembayaran yang diterima suatu perusahaan dari kegiatan ekspor, pendapatan yang diterima dari penanaman modal asing, atau pendapatan yang diterima dari perjanjian lisensi dengan perusahaan asing mungkin dilakukan dalam mata uang asing. Untuk menggunakan dana tersebut di negara asalnya, perusahaan harus mengkonversinya ke mata uang negara asalnya. Kedua, bisnis internasional menggunakan pasar valuta asing ketika mereka harus membayar perusahaan asing atas produk atau jasanya dalam mata uang negaranya. Ketiga, bisnis internasional juga menggunakan pasar valuta asing ketika mereka mempunyai sisa uang tunai yang ingin mereka investasikan untuk jangka pendek di pasar uang. Spekulasi mata uang atau currency speculation adalah penggunaan pasar valuta asing yang keempat. Spekulasi mata uang biasanya melibatkan pergerakan dana jangka pendek dari satu mata uang ke mata uang lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergeseran nilai tukar. Semacam spekulasi yang menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai carry trade. Carry trade melibatkan peminjaman dalam satu mata uang yang suku bunganya rendah dan kemudian menggunakan hasilnya untuk berinvestasi dalam mata uang lain yang suku bunganya lebih tinggi. Fungsi kedua dari pasar valuta asing adalah untuk memberikan asuransi terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, yaitu kemungkinan bahwa perubahan nilai tukar mata uang di masa depan yang tidak dapat diprediksi akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengasuransikan dirinya terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, maka perusahaan tersebut melakukan lindung nilai atau hedging. Untuk menjelaskan bagaimana pasar menjalani fungsi ini, pertama-tama kita harus membedakan antara nilai tukar spot, nilai tukar forward, dan swap mata uang. Ketika dua pihak sepakat untuk menukar mata uang dan segera melaksanakan kesepakatan, transaksi tersebut disebut sebagai pertukaran spot. Nilai tukar yang mengatur perdagangan on the spot disebut sebagai nilai tukar spot. Nilai tukar spot adalah nilai tukar yang digunakan pedagang valuta asing untuk mengkonversi satu mata uang ke mata uang lain pada hari tertentu. Pertukaran forward terjadi ketika dua pihak setuju untuk menukar mata uang dan melaksanakan kesepakatan pada tanggal tertentu di masa depan. Nilai tukar yang mengatur transaksi masa depan disebut sebagai nilai tukar forward. Untuk sebagian besar mata uang utama, nilai tukar forward ditawarkan untuk 30 hari, 90 hari, dan 180 hari ke depan.
Berdasarkan data terbaru, instrumen forward menyumbang hampir 2/3 dari seluruh transaksi valuta asing, sementara bursa spot menyumbang sekitar sepertiganya. Namun, sebagian besar dari bursa forward ini bukanlah bursa forward seperti yang telah kita bahas, melainkan instrumen yang lebih canggih yang dikenal sebagai swap mata uang. Swap mata uang atau currency swap adalah pembelian dan penjualan mata uang asing dalam jumlah tertentu secara simultan untuk dua tanggal nilai yang berbeda. Swap ditransaksikan antara perusahaan internasional dan banknya, antar bank, dan antar pemerintah ketika diinginkan untuk berpindah dari satu mata uang ke mata uang lain untuk jangka waktu terbatas. Pasar valuta asing tidak berada di satu tempat. Pasar ini merupakan jaringan global dari bank-bank, pialang atau broker, dan dealer valuta asing yang terhubung dengan sistem komunikasi elektronik. Ketika perusahaan ingin mengkonversi mata uang, mereka biasanya melalui bank mereka sendiri dan tidak memasuki pasar secara langsung. Pasar valuta asing telah berkembang dengan pesat yang mencerminkan pertumbuhan umum dalam volume perdagangan dan investasi lintas batas. Ada dua fitur pasar valuta asing yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pasar tidak pernah tertidur. Tokyo, London, dan New York hanya tutup selama 3 jam dari 24 jam. Selama 3 jam ini, perdagangan berlanjut di sejumlah pusat-pusat kecil, terutama San Francisco dan Sydney, Australia. Fitur kedua dari pasar ini adalah integrasi berbagai pusat perdagangan. Keterkaitan komputer berkecepatan tinggi di antara pusat-pusat perdagangan di seluruh dunia secara efektif menciptakan pasar tunggal. Integrasi pusat-pusat keuangan menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam nilai tukar yang ditawarkan di pusat-pusat perdagangan. Fitur lain dari pasar valuta asing adalah peran penting yang dimainkan oleh dolar Amerika Serikat. Meskipun transaksi valuta asing dapat melibatkan dua mata uang, sebagian besar transaksi melibatkan dolar Amerika Serikat di satu sisi. Perlu diperhatikan juga, jika nilai tukar yang ditawarkan di pasar yang berbeda pada dasarnya tidak sama, akan ada peluang yang disebut arbitrase, yaitu proses membeli mata uang rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Terdapat 3 macam teori ekonomi terkait penentu nilai tukar uang, harga dan nilai tukar, tingkat suku bunga dan nilai tukar, dan psikologi investor dan efek bandwagon. Pada tingkat yang paling dasar, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran satu mata uang terhadap permintaan dan penawaran mata uang lainnya. Namun, meskipun perbedaan dalam permintaan dan penawaran relatif menjelaskan penentuan nilai tukar, hal itu hanya dalam arti yang dangkal. Penjelasan sederhana ini tidak mengungkapkan faktor-faktor apa yang mendasari permintaan dan penawaran mata uang. Penjelasan ini juga tidak menjelaskan kapan permintaan uang dolar akan melebihi penawaran dan sebaliknya, atau kapan penawaran yen Jepang akan melebihi permintaan dolar dan juga sebaliknya. Juga tidak menunjukkan dalam kondisi apa suatu mata uang diminati atau dalam kondisi apa mata uang tersebut tidak diminati. Untuk memahami bagaimana harga terkait dengan pergerakan nilai tukar, pertama-tama kita perlu membahas proposisi ekonomi yang dikenal sebagai hukum satu harga. Kemudian kita akan membahas teori paritas daya beli atau purchasing power parity yang mengaitkan perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara dengan perubahan tingkat harga di negara tersebut. Hukum satu harga menunjukkan di pasar yang kompetitif, bebas dari biaya transportasi dan hambatan perdagangan, produk yang dijual di negara yang berbeda harus dijual dengan harga yang sama jika harganya dinyatakan dalam mata uang yang sama. Jika hukum satu harga berlaku untuk semua barang dan jasa, nilai tukar paritas daya beli atau purchasing power parity yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu dapat ditemukan dari setiap rangkaian harga. Maksudnya, dengan membandingkan harga-harga produk yang sama dalam mata uang yang berbeda, maka akan memungkinkan untuk menentukan nilai tukar sesungguhnya atau purchasing power parity yang akan ada jika pasar efisien. Pasar yang efisien di sini maksudnya tidak memiliki hambatan terhadap aliran bebas barang dan jasa seperti hambatan perdagangan. Pada intinya, teori purchasing power parity memprediksi bahwa perubahan harga relatif akan mengakibatkan perubahan nilai tukar. Secara teoritis, sebuah negara yang inflasi harganya sangat tinggi akan mengalami depresiasi nilai tukar terhadap mata uang negara yang tingkat inflasinya lebih rendah. Jadi, jika kita dapat memprediksi tingkat inflasi suatu negara di masa depan, kita juga dapat memprediksi bagaimana nilai mata uangnya relatif terhadap mata uang lain atau nilai tukarnya
kemungkinan besar akan berubah. Tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar di suatu negara menentukan kemungkinan tingkat inflasi di masa depan. Dengan demikian, setidaknya secara teori, kita dapat menggunakan informasi mengenai pertumbuhan jumlah uang beredar untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Inflasi adalah fenomena moneter. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada stok barang dan jasa, yaitu ketika jumlah uang beredar meningkat lebih cepat daripada peningkatan output. Pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar sama saja dengan memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat. Peningkatan jumlah uang beredar membuat bank lebih mudah meminjam dari pemerintah dan individu, serta perusahaan meminjam dari bank. Peningkatan kredit yang dihasilkan menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa. Kecuali jika output barang dan jasa tumbuh pada tingkat yang sama dengan jumlah uang yang beredar, hasilnya adalah inflasi. Hubungan ini telah diamati dari waktu ke waktu di berbagai negara. Jadi sekarang kita memiliki hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar di suatu negara, inflasi harga, dan pergerakan nilai tukar. Sederhananya, ketika pertumbuhan jumlah uang beredar di suatu negara lebih cepat daripada pertumbuhan outputnya, maka inflasi harga akan terjadi. Teori purchasing power parity menjelaskan bahwa negara dengan tingkat inflasi tinggi akan mengalami depresiasi nilai tukar mata uang. Teori ekonomi mengatakan bahwa suku bunga mencerminkan ekspektasi tentang kemungkinan inflasi di masa depan. Di negara-negara di mana inflasi diperkirakan akan tinggi, suku bunga juga akan tinggi, karena investor menginginkan kompensasi atas penurunan nilai uang mereka. Hubungan ini pertama kali diformalkan oleh ekonom Irving Fisher dan disebut sebagai efek Fisher. Efek Fisher menyatakan bahwa tingkat suku bunga nominal suatu negara adalah jumlah dari tingkat suku bunga real yang dibutuhkan dan tingkat inflasi yang diharapkan selama periode peminjaman dana. Karena kita tahu dari teori purchasing power parity bahwa ada hubungan, setidaknya secara teori, antara inflasi dan nilai tukar, dan karena suku bunga mencerminkan ekspektasi nilai tukar dan ekspektasi tentang inflasi, maka harus ada hubungan antara suku bunga dan nilai tukar. Hubungan ini dikenal sebagai efek Fisher International. Efek Fisher International menyatakan bahwa untuk dua negara, nilai tukar spot harus berubah dalam jumlah yang sama, namun berlawanan arah dengan perbedaan suku bunga nominal antara kedua negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa baik teori purchasing power parity maupun efek Fisher International tidak terlalu baik dalam menjelaskan pergerakan nilai tukar jangka pendek. Salah satu alasannya adalah dampak psikologi investor pada pergerakan nilai tukar jangka pendek. Bukti-bukti menunjukkan bahwa berbagai faktor psikologis memainkan peran penting dalam menentukan ekspektasi para pedagang pasar terhadap nilai tukar di masa depan. Mungkin juga terjadi efek bandwagon, di mana trader bergerak seperti kawanan ke arah yang sama dan pada waktu yang bersamaan, sebagai respons terhadap tindakan satu sama lain.